Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya ikram. Mari kita sama-sama memulai ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Dengan baca surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Kita mohon kepada Allah SWT semoga keluarga kita, anak keturunan kita semua jadi keturunan yang saleh dan salihah, diberkahi, dirahmati, diridhoi Allah SWT, dan juga guru-guru kita yang ketemu langsung maupun dengan kitab-kitab yang kita baca. Mudah-mudahan semuanya bisa kita ambil manfaatnya dan guru kita mendapatkan manfaatnya. Semoga ini yang walaupun yang salihah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir kita baca hadis yang ini sudah tinggal sedikit lagi di uraiannya, yakni terkait dengan menjadi seorang hamba yang terbaik. Itu hendaknya kita warok, kemudian kalau menjadi orang yang paling bisa bersyukur kita qanaah. Kalau mau menjadi manusia yang paling baik cintanya, kita menjadi orang yang beriman, ya perbaiki cintanya. Dan selanjutnya berbaik, mau menjadi seorang muslim yang baik, ya kita harus bisa bertetangga dengan baik. Dan ingat, jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Karena tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, ini yang belum dijelaskan kemarin. Wa aqallu dhahki fa inna kasratat dhahki tumidul qalba. Menyedikitkan tertawa. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak tertawa itu menggelapkan hati atau mematikan hati. Jadi, nah bagaimana dengan prinsip hidup itu kan harus bahagia. Bahagia tidak harus tertawa. Jadi bahagia tidak harus tertawa. Bahagia itu adanya di hati. Maka di tahun baru yang bahagia ini terkait dengan menghidupkan hati yang hidup itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Kalau dalam bahasa Quran kita kenal qalbun salim. Nah, qalbun salim ini hati yang selamat itu ya sebenarnya adalah orang yang menerima, orang yang warok, orang yang qanaah, orang yang terima, orang yang gampangnya kalau bahasa kita itu jembar dadanya.
ini apa itu, lapang dadanya. Nah, kalau ayatnya itu yang dikenal itu surat Al-Insyirah. Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Al-Humayyah, Al-Qasar, Tuha, Al-Syarh atau Al-Insyirah 1-8. Ini alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta wa ila rabbika farghab. Ini surat ini baru dikaji di masjid Baitur Rahim ini untuk ibu-ibu tadi pagi. Kaji terkait dengan surat ini di tahun baru. Kita dihadapkan dengan mau bahagia ya pahami surat ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Satu paket, satu pengertian. Hidup mau menjadi lapang ya kalau sudah tidak ada beban. Wa wada'na anka wizrak, kami Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan beban, menghilangkan beban yang ada di pundak, alladzi anqadha dhahrak, yang ada di pundakmu. Jadi kalau kita bisa lapang dada, itu sebabnya apa? Sebabnya beban di pundaknya sudah ada, sudah bebas. Tapi kalau masih terasa harus mikul beban itu, ya nggak bisa lapang dadanya, nggak bisa hatinya lapang. Hati bisa lapang kalau sudah tidak ada beban. Nggak ada beban. Beban itu apa? Beban itu hakikatnya adalah kesalahan masa lalu kita, keburukan yang ada pada diri kita, itu beban yang sesungguhnya. Maka dengan apa jaminannya? Kalau kita lihat tadi wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak itu di ayat yang lain, di hadis juga disebutkan itu dengan apa? Allah itu menjamin mengampuni dosa-dosa Rasulullah itu, dosa yang lalu ma taqaddama wa ta'akhkhar. Dosa masa lalu, dosa yang akan datang sudah dijamin diampuni dosa Rasulullah. Maka hatinya jadi belum. Nah, kalau kita yakin dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terangkatnya begitu. Nah, kemudian kalau hati kita itu sudah lapang seperti itu, artinya sudah selamat dan sebagainya itu, maka selanjutnya Allah bilang wa rafa'na laka dzikrak. Dan kalau terjemahnya di sini meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut nama. Jadi tanda orang derajatnya tinggi itu diingat oleh orang, diingat kebaikannya. Nah, Nabi Muhammad itu diingat oleh umatnya satu hari aja minimal berapa kali? Ada azan, disebut nama Allah, disebut juga nama dia Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, diiringi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ketika iqamah juga begitu. Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan banyak sekali orang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenang oleh semua manusia dan ada di dalam hati setiap manusia yang percaya dan mengikuti jejak beliau Rasulullah. Itu tangannya diangkat derajatnya diangkat oleh Rasul, dan itu kebahagiaan. Baca baru viral sedikit aja udah bahagia. Viral. Jadi warofa'na ladzikra, disebut namamu itu bahasa sekarang itu yang itu viral. Baru viral di YouTube aja sudah bahagia, senang. Apalagi viral di bumi, viral di langit, viral di dunia, viral di bahagia sekali. Nah ini kita terbuka kalau hati kita sudah terbuka. Maka kalau kita lihat lagi kembali ke sini, jadi banyak tertawa yang mana? Ini tertawa yang mematikan hati, tertawa yang menutup hati, tertawa yang membuat hatinya sempit. Apa tertawa itu? Tertawa yang salah. Kalau tertawa yang benar itu sedekah. Tertawa yang benar itu senyum itu sedekah. Kalau tertawa yang ini adalah tertawa yang berarti yang salah. Di mana tertawa yang salah? Mentertawakan orang. Jadi tertawa yang salah itu mentertawakan kesalahan orang. Ada orang yang salah kok ditertawa. Orang yang salah itu ya dibenarkan, kemudian diluruskan, diajari yang benar. Nah itu tertawa yang benar. Atau ada orang yang baik, tertawa senyum, kemudian ngasih tangan. Jadi bahagia orang berkaitan. Itu konsep apa lagi tentang idkhalus surur, membuat orang lain bahagia. Itu juga pahalanya banyak, lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa melalui senyum, bisa melalui tertawa. Nah, ini tertawa yang ini tidak termasuk yang menggelapkan hati, yang menggelapkan hati. Nah ini kalau saya kalau nggak diselesaikan, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa itu maksudnya? Inna ma'al, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa-nya ini di sini maka, tapi apakah maka ini menjadi jawab? Menjadi jawab. Kalau jawab baru ada syaratnya, harus ada apa? Harus ada yang lain. Ini di samping memberikan jawab, tapi ini menunjukkan bahwa proses. Pak, ini menunjukkan proses susah itu akan jadi ma'an usri, bersama dengan kesulitan, usri kesulitan bersama dengan kesulitan. Di mana kita, kapan kita sulit? Kapan kita sulit? Pernah merasakan sulit? Pernah nggak? Kapan? Kapan kita merasa sulit? Kapan kita sulit itu pada waktu proses
sesuatu yang sedang kita kerjakan, itu ada kesulitan. Dan menunjukkan di situ ada inna, bahwa setiap proses itu pasti ada kesulitan. Kalau ada orang bilang prosesnya itu mudah, itu karena sudah pernah melakukan, sudah pernah berpengalaman. Kalau belum berpengalaman pasti susah. jadi fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, bersamaan dengan kesusahan. Kapan kita susah? Ketika pertama kali mengalami proses sesuatu. Kalau sudah 2 kali mudah, 3 kali encer, 4 kali sambil merem. Iya. Jadi fa inna ma'al usri, kalau prosesnya sudah lewat maka menjadi pasti, itu udah pasti. Kalau kayak mata uang Garuda, nanti kalau dibalik ya udah nilai uangnya. Apakah uang itu yang nggak ada Garudanya, ada 500 atau 100 ribunya saja itu laku? Ya enggak laku. Harus dua-duanya ada. Tetapi yang tampak cuma satu. Hakikatnya tetap ada. Ada kesulitan, ada kemudahan, ada kesulitan. Dan yang namanya kesulitan itu proses. Proses pertama kali pasti sulit. Kalau sudah kedua, sudah pernah mengalami, ya. Kalau di awalnya itu sulitnya itu benar-benar dirasakan, maka yang kedua menjadi mudah. Ketiga menjadi sangat mudah. Keempat sambil merem. Udah gitu udah biasa. Sambil merem, sama dengan anak TK. Dikasih pelajaran SD sudah paham. Tapi ketika dia sudah lulus TK, masuk SD, pelajaran SD kelas 1 masih susah. Ngelihat pelajaran TK gampang. Begitu juga masalah-masalah kita. Kita dihadapkan dengan masalah yang sudah pernah kita lakukan atau yang betul-betul original, baru pertama kali dilakukan. Kalau baru pertama kali dilakukan itu pasti bersamaan dengan kesusahan. Cuma masalahnya berikutnya, ada orang yang susah mengerjakan sesuatu dengan proses yang susah, hasilnya benar. Ada juga orang yang melakukan bilangnya mudah, tetapi hasilnya salah. Padahal yang terpenting yang harus kita lakukan, yang harus kita dapatkan hasilnya benar. Yang harus kita dapatkan itu hasilnya benar. Prosesnya susah, yang memang belum pernah kita lakukan, susah. Bagaimana hasilnya bisa benar? Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya berdasarkan ilmu yang benar, maka nanti hasilnya benar. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita ini pasti akan selalu dihadapkan dengan kesulitan apabila menghadapi sesuatu yang pertama kali. Nanti kalau sudah kedua, ketiga, keempat, atau yang sudah berkali-kali menjadi sangat mudah. Tapi jangan dikira yang sudah berkali-kali juga, itu nilainya tetap sama. Maka kalau kita lihat ayatnya selanjutnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau lihat terjemahnya, apabila kau telah selesai dengan sesuatu kebajikan, teruskan bekerja keras untuk kebaikan lain. Apa maksudnya?
Ini konsepnya adalah konsep ujian. Konsep besarnya adalah konsep besar ujian. Kalau kita lagi ujian, ini lagi ujian, sudah mengerjakan soal 1, ini selesai soal 1, padahal soalnya 1000 atau soalnya 100. Selesai mengerjakan soal 1, maka harus segera mengerjakan soal berikutnya. Jangan dibilang udah selesai, sampai belum selesai. Kapan selesainya ujian kita? Ini kapan? Ketika Israel datang menjemput kita, itu selesainya. Selesai ujian kita di dunia. Kapan kita mulai ujian? Dihitung ujian ketika kita balik. Ketika balik itu sudah langsung semua perbuatan kita itu sudah langsung dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau kita laksanakan sekarang lagi ngaji, nanti selesai Isya ya. Nah, ngaji ini wajib nggak? Wajib. Kalau dikerjakan berarti nilainya plus 100. Belum tentu plus 100 ternyata. Bisa jadi ada yang plus 100, ada yang plus 90, ada yang plus 80. Tapi minimal plus 1. Yang di sini ngajinya ya. Nah, itu plus juga sudah. Plus juga sudah. Nilainya sudah plus. Iya, plus. Tapi kalau yang ngajinya serius, bicara terus, nanti saya mau tanya, itu nilainya 100. Nah, kalau wajib itu berarti ditinggalkan mendapat dosa. Nah, punya kesempatan ngaji kok tidak ngaji, berarti minus. Nah, minusnya juga nanti dihitung, dilihat minusnya karena alasan apa. Kalau minusnya enggak apa-apa, gede. Tapi kalau yang enggak, nah, ternyata dia mengerjakannya hal yang diperintahkan lagi, jadi minus. Karena dia memilih pilihan yang lain. Tapi kalau nggak ngaji, ada kesempatan ngaji, terus tidak memilih yang lain yang diperintahkan oleh Allah juga, maka dia minus besar. Karena wajib itu artinya dikerjakan dapat nilai baik, ditinggalkan dapat nilai buruk. Sebaliknya haram, ditinggalkan dapat nilai baik, ditinggalkan dapat nilai baik. Kalau dikerjakan dapat nilai dosa dan nilai buruk. Nah, tapi kalau yang sunnah dan yang makruh beda lagi. Kalau yang sunnah dikerjakan dapat nilai baik, ditinggalkan juga nilainya kosong. Bukan minus, bukan. Kalau yang makruh ditinggalkan dapat nilai bagus, kalau ditinggalkan dapat nilai bagus, makruh ya. Kalau dikerjakan no. Nah, ini pilihan-pilihan. Fa idza faragta, kalau sudah selesai pekerjaan ini, maka bukan berarti kita sudah selesai ujian, karena konsepnya hidup kita ini adalah konsep ujian. Maka segera kerjakan soal yang lain. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh Allah soal-soal berikutnya. Selesai ngaji nih, soal berikutnya apa? Langsung
Sholat Isya. Sholat Isya itu nilainya kalau dikerjakan tadi maksimalnya 100. Kalau ditinggalkan sampai sholat subuh, karena Isya kan dari nanti masuk Isya sampai subuh kan, sampai fajar itu, ternyata tidak mengerjakan, maka minusnya 100. Minusnya 100. Nah makanya fa'idha faroghta, kalau sudah selesai ini segera, karena sudah pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang lain, mengerjakan sholat atau yang lain. Ada tamu di rumah ternyata langsung balik, boleh juga. Apa nilai minus sholat Isyanya? Belum tentu minus karena masih panjang. Memilih menghormati tamu juga dapat. Cuma khawatir karena ini yang pokok, sholat Isya itu pokok. Khawatir karena kita tidak yakin sekarang bisa menghirup nafas, belum tentu bisa melepas nafas. Pas keluar di situ ditabrak petir, malah ditabrak petir, langsung mati bisa. Sementara tidak memilih yang 100 tadi, yang wajib dipilih, kalau ditinggalkan jadi minus. Nah ini fa'idha faroghta fansab, maka segera kerjakan setelah ambil. Nah konsep yang besarnya di sini adalah konsep ikhtiar. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, menyelesaikan tugas hidup ini, nah ujian sudah selesai, langsung pasti berhadapan dengan soal berikutnya. Nah soal berikutnya ini juga pilihan. Banyak sekali masalahnya, soalnya juga mana dulu yang mau dikerjakan. Soalnya banyak banget, Pak. Soalnya banyak banget. Mana yang mau dikerjakan duluan? Kalau sudah dikerjakan, nanti masih banyak yang belum dikerjakan. Terus akan diberikan oleh Allah SWT. Nah, soal ini kalau kita melihat konsep selanjutnya, itu adalah konsep qada dan qadar. Yang sudah lewat ini, sudah konsepnya ini, yang sudah lewat konsepnya ini, kita terima supaya dada kita yang kemarin disampaikan itu, saya sampaikan, kalau anak melihat gejala terus begitu, kita marah enggak? Marah. Kalau bapak marah pasti hatinya enggak pernah bahagia. Gedeg terus, naik terus, itu enggak pernah bahagia. Itu sudah terjadi belum? Sudah kan? Kalau sudah terjadi, terima, itu takdir. Itu takdir. Tetapi setelah selesai ini berarti ada pilihan lain. Apa yang dipilih? Yang dipilih harus nasihat, menghentikan pekerjaan itu dari perkara yang sudah dia lakukan itu diterima. Itu takdir. Kalau masih gede, masih marah, masih itu, nggak bakal pernah lapang dadanya, nggak pernah bahagia. Dipilih Kak, dihadapkan dengan apa? Sekarang anak kita begini. Nah, pilihannya apa? Pilihan yang harus kita ambil. Pilihan yang terbaik. Nah, pilihan apa yang akan kita ambil yang terbaik itu disebut apa? Masih ingat masih? Disebut apa? Kewajiban kita. Ikhtiar, itu yang dimaksud ikhtiar itu. Jadi ikhtiar itu
Yang lewat kita terima, yang sedang kita hadapi kita pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Anak masih megang gadget, menggunakan konsep masih megang gadget yang berlebihan, berarti ini mungkar kan? Mungkar kan? Maka konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW apa yang harus kita lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi. Kita punya kemampuan menghentikan anak, ambil, tetapi tidak diambil dengan diberi pengertian. Karena memaksa itu tidak akan memberikan kebaikan berikutnya. Prinsipnya apa? Prinsipnya manusia tidak ada yang ingin hidup menderita. Kenapa dia memilih hidup menderita? Karena dia tidak paham. Maka harus dipahamkan prinsip-prinsip kehidupan. Rajin belajar, hasilnya begini. Rajin bekerja, hasilnya begini. Malas, hasilnya begini. Rajin, hasilnya begini. Sabar, hasilnya begini. Sembrono, hasilnya begini. Syukur, nanti akibatnya begini. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan. Oh, bukan di sini ya. Di sini itu yang ngaji di tempat lain. Di Nasohihul Ibad itu ada husnul tadabbur. Husnul tadbir itu nisful ma'isha. Bisa melihat dan mengatur dengan baik dirinya itu sudah untuk separuh dari keberhasilan hidupnya. Itu separuh dari keberhasilan hidup kita. Kita bisa mengatur dengan benar diri kita terkait dengan tadi hukum-hukum, rajin belajar jadi pintar, hemat jadi ini. Hemat belum tentu kaya. Belum kaya kalau penghasilannya pas-pasan gitu kan. Pas-pasan. Nah itu nanti dipahamkan semua hukum-hukum itu, takdir-takdir Allah itu yang menjadi pilihan-pilihan itu. Dipahamkan sebanyak-banyaknya, yang itu sudah pasti tidak akan pernah berubah. Karena takdir Allah tidak ada yang pernah berubah. Kita diperintahkan untuk memilih saja. Memilih, dan memilih yang terbaik itu disebut ikhtiyar. Fa'idha faragta, kalau sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan ini, berarti kamu sudah tadi memilih takdir Allah yang A, dikerjakan dengan benar sampai selesai, maka pilih lagi takdir Allah yang lain. Kalau nanti ternyata misalnya gagal ini bukan takdir. Tadi apa? Keputusan, nasib. Kalau takdir itu sudah dan kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik. Maka fa'idha faragta fansur. Teruskanlah kerja kerasnya, pilih lagi. Selesai lagi pilih. Kok nggak selesai? Selesainya nanti ujian. Kalau sudah bunyi finish, itu selesainya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka terakhir wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Dan hanya kepada Tuhanmu berharap. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita memilih, menurut kita pilihannya benar, keputusan nanti belum tentu hasilnya baik. Kita harus berharap betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, kita jelaskan tadi, jangan banyak tertawa, tetapi yang dimaksud tertawa di sini adalah tertawa
syahwat yang buruk, yang bisa mematikan hati, yang bisa hatinya nanti menjadi tidak sakit lagi. Haddatsana Abdul Hasan Muhammad bin Husain al-Alawi imla akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ayyub Salmawiyah. Haddatsana Muhammad bin Yazid As-Sulami. Haddatsana Hafs bin Abdurrahman. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla auha ilayya annahu man salaka maslakan fi talabil ilmi sahulat wa sahalat lahu tariqul jannah wa man salakat kalimataini usibatu 'alaiha al-jannah wa fadlun fi 'ilmin khairun min fadlin ibadatin wa malakut dini adoro. Ini hadis terakhir di tingkat sahabat adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepadaku, yakni kepada Rasulullah, bahwa siapa yang memilih jalan mencari ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau pengen mudah menuju surga, pastikan kita ada memilih jalan mencari ilmu. Jadi jalan mencari ilmu itulah yang bisa memudahkan kita masuk surga. Logikanya apa? Logika. Ini lagi ngetren kalau di madrasah atau di sekolah-sekolah formal itu, guru ini harus mengajar dengan model atau dengan cara istilahnya higher order thinking atau hot. Jangan mengajar dengan pola low order thinking. Nah, ini makanya setiap kalimat, setiap pertemuan mestinya guru itu mengajak, memancing supaya sifat kemanusiaannya tidak hilang. Sifat kemanusiaan itu adalah berpikir. Berpikir. Jadi kalau sudah gak mau mikir berarti belajar atau menuju kebodohan atau bahkan aslinya menuju menjadi orang gila. Iya, kalau nggak mau berpikir lagi ya, karena manusia itu sifat dasarnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu mau berpikir. Dan ketika kita mau berpikir itu jalan-jalan menuju kebenaran itu menjadi terbuka. Kalau kita mau berpikir, bahkan bertanya itu juga mikir. Nggak ada orang yang bertanya nggak mikir. Bertanya susah ya. Apalagi pertanyaan yang baik. Maka pertanyaan yang baik itu sudah separuh ilmu. Jadi pertanyaan yang baik itu sudah separuh ilmu. Di nasihat kita disebutkan husnus su'ali nisful ilmi. Pertanyaan yang baik itu sudah separuh dari ilmu. Kalau anak yang lagi kuliah belajar buat karya ilmiah, misalnya skripsi, itu pasti ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah membuat pertanyaan yang baik. Untuk apa? Untuk dijawab dengan benar secara ilmiah. Kalau pertanyaannya itu sudah benar, sudah baik, itu skripsi sudah 50%
jadi. Maksudnya begitu. 50% sudah jadi. Sudah jadi. Kalau pertanyaannya benar dan paham dengan pertanyaan itu, maka kalau kita lihat di sini, siapa yang mengambil jalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hakikat surga adalah hakikat surga. Hakikat surga itu gudang atau tempat semua kebahagiaan. Surga itu adalah tempat semua kenikmatan, kebahagiaan. Jadi kalau orang masuk surga, hakikatnya dia, maka ada surga dunia, surga akhirat. Orang yang di dunia ini rumahnya kayak surga. Itu surga dunia, surga dunia. Maksudnya kalau sudah masuk masjid kayak di surga, maksudnya enak banget. Apa aja ada. Masjid kepengen ngopi, kan sono ada. Kepengen ada semuanya, itu sudah kayak di sumber kebahagiaan. Dan orang yang menuntut ilmu itu, mengambil jalan menuntut ilmu itu, nanti akan mudah mendapatkan semua yang diinginkan. Baik keinginan jangka pendek maupun keinginan jangka panjang. Keinginan jangka pendek itu adalah keinginan duniawi. Keinginan jangka panjang keinginan akhirat. Karena dunia itu aslinya itu dari kata dana, itu artinya dekat. Akhirat itu ya dari kata akhir, itu artinya jauh. Jadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Karena orang yang tidak percaya kepada akhirat itu, yang dimaksud tujuan jangka panjang itu nanti di hari tua katanya. Atau jangka panjang dulu kalau ketika zaman Orde Baru itu ada tujuan jangka pendek 5 tahun, tujuan jangka panjang 25 tahun. Itu jangka menengahnya per 5 tahun. Jangka panjangnya itu nanti per 25 tahun. Itu disebut repelita. Itu dulu waktu saya belajar begitu. Masih ingat ya? P4 ya. P4 itu. P4. P4 GBHN ya. Itu begitu. Yang dimaksud jangka panjang masih duniawi. Padahal kalau dalam perspektif agama kita yang percaya akhirat, yang dimaksud jangka panjang di akhirat. Nah, orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, maka urusan dunianya itu sudah di tangan, dari tangan. Gampang banget. Urusan dunia itu gampang banget. Ada ini hadis atau maqalah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kepentingan dunia, maka kalau mau tercapai ya ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, kalau mau tercapai ya dengan ilmu. Kalau siapa yang mau ingin dua-duanya, ya dengan ilmu dua-duanya. Nah, orang Islam ini urusan dunia tidak pakai ilmu, makanya nggak pada dapat surga dunia. Gitu loh. Jadi mau dapat surga dunia, ya ilmu dunianya yang benar, yang benar. Mau dagang 1 tambah 1 5 katanya. 100 kurangi 50 70.
bangkrut sehari. Karena ilmu dunianya menghitung ilmu dasar dagangnya tidak bisa. Jadi kalau mau bahagia, mau mendapatkan hakikat tadi, menuju surga, menuju sukses, bahagia, sukses dunia, sukses akhirat itu, maka satu-satunya jalan dengan memilih mencari ilmu. Umat Islam sekarang ini di dunia ini masuk dalam dunia ketiga terbelakang dunia ketiga. Kenapa begitu? Karena ilmu keduniaannya ada di belakang, tidak maju. Kalau ilmu keduniaannya menguasai, maka oleh sebab itu maka di dalam prinsip yang lain disebutkan orang yang mempunyai kelebihan ilmu itu di negeri sendiri, meskipun di negeri sendiri itu seperti di negeri asing. Sementara orang yang punya fadlin itu, kalaupun di negeri orang serasa menjadi tuan. Nah, kaidah ini itu sudah ditulis oleh Imam Nawawi Al-Battani berapa tahun yang lalu di kitab Nashihul Ibad. Artinya kalau kita mau menjadi tuan, baik di negeri sendiri maupun di negeri orang lain, jadi orang pinter itu aja itu. Jadi orang pinter. Kalaupun kita hidup di negeri sendiri, tapi kita bodoh, maka kita tetap akan menjadi kacau. Nah itu sudah ditulis oleh Imam Nawawi Al-Battani rahimahullah tahun berapa ya? 1000 berapa? 1800 berapa? Nah, maka kalau ada demo yang itu kemudian sudah paham itu, ya sekarang yang penting perjuangan kita ini ada di sini, masyarakat fitolabil ilmi. Jadi orang tua sekarang ini kalau mau generasi yang akan datang itu menjadi tuan itu, ya sudah berjibaku apa? Anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, minimal sekali itu di atas generasinya lebih pintar dari kita, minimal benar, minimal sama aja sudah begini, berarti minimal betul ya melebihi kita. Nah itulah, maka saya pernah menyampaikan atau sering menyampaikan ada sesuatu yang segala sesuatu itu nggak boleh nekat, harus apa? Harus pertimbangan yang matang. Tetapi ada yang boleh nekat dan harus nekat. Apa? Mencari ilmu, menyekolahkan anak. Itu harus nekat. Kalau nggak nekat nggak bisa. Bagi orang-orang yang seperti dulu saya itu susah. Saya mau melanjutkan kuliah S1 saja itu dihitung kekayaan orang tua saya itu ditertawakan oleh orang. Modalnya nekat. Karena sudah yakin siapa yang mengambil jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya. Modalnya itu. Jadi nggak nekat juga, ada dasarnya. Cuma secara perhitungan manusiawi itu nekat. Sudah lulus S1 mau melanjutkan S2, kalau mau hitungan duit juga saya nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Rumah belum punya, masih tinggal dipetakan. Anak sudah 1, ya tahun 2000. Rumah belum punya, tinggal masih dipetakan. Ada kesempatan
masuk kuliah S2, nggak pikir-pikir, daftar aja. Bismillahirrahmanirrahim, daftar aja. Sulit ya memang, inna ma'al usri susah ya, belum dilakukan ya susah. Kalau lagi dilakukan ya biasa-biasa saja. Kalau sudah lewat mudah. Kalau belum dilakukan susah. Kalau lagi dilakukan ya biasa-biasa saja. Enggak melakukan ya sama, ternyata pas sudah kuliah, yang saya kuliah dengan yang tidak kuliah ya sama aja begitu, makan aja biasa itu kan. Ini biasa-biasa aja. Tapi pas sudah selesai mudah, biasa aja, udah selesai. Pas sudah selesai nasibnya langsung jauh berbeda. Yang kuliah dengan yang nggak kuliah itu di kantor itu langsung jauh berbeda. Beda betul itu. Baik, kita faruqta wansab, sudah lulus S2, ada kesempatan masuk S3, daftar aja lagi. Daftar aja lagi. Susah? Ya memang susah, kok belum dilakukan. Yakin susah? Ya susah. Jelas ayatnya inna ma'al usri. Kalau belum dilakukan ya susah, kan? Tetapi kalau sudah dilakukan, lagi melaksanakan, sama aja. Kuliah ya makan begini, nggak kuliah begini, waktu nggak kuliah ya duitnya kurang, ya kan? Kalau masuk lagi kuliah ya duitnya tetap kurang, kan? Pas sudah selesai, gampang ternyata itu kan. Yusro kan, gampang. Kalau udah selesai ternyata nasibnya beda banget dengan yang tidak kuliah. Sama-sama S2, lulus S2 sudah, saya ngambil kuliah, yang lain tidak ngambil. Pas sudah dapat ijazah, ternyata beda banget. Begitu juga sudah selesai. Fa idza faragta langsung ngambil lagi kursus yang lain itu, yang gak ngambil beda jauh sekali. Nah ini maka ini siapa yang mengambil jalan mencari ilmu itu akan terus diarahkan menuju surga. Nah surga itu kita pahami, jadi semua kesuksesan, bentuk kesuksesan, sukses yang jarak dekat di dunia, sukses yang jarak jauh nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.